Pemirsa, setelah keterangan demi keterangan tentang keterlibatan Sambo dalam penembakan Yosua makin terlihat, namun pihak kuasa hukum Sambo justru menggali profil negatif Yosua. Apakah keterangan tentang profil tersebut perlu diulas dalam sidang? Kami akan membahasnya dan telah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bang Kamarudin, Bang Jamin. Selamat malam Mbak Fitri. Oke, pertanyaan pertama ke Bang Kamarudin terlebih dahulu. Bang Kamarudin, perjalanan persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua selama sepekan ini seolah lebih fokus kepada karakter dari almarhum. Menurut pandangan Anda, mengapa kuasa hukum dari kubu Sambo ini seolah ngotot untuk membuat profil negatif tentang almarhum? Pertama, karena mereka telah menjadikan iblis sebagai bapak mereka. Jadi iblis adalah sumber segala dusta menurut Alkitab. Mengenai profil daripada Joshua, sejak lahir dia sangat baik dan luar biasa. Di sekolah menurut gurunya, saya sudah ketemu gurunya, teman-temannya semasa anak-anak luar biasa. Sampai SMA saya ketemu kawan-kawannya semua bilang luar biasa. Masuk kepolisian sehat dan luar biasa. Terbaik di kepolisian Brimob. Masuk ke Bidum Polri luar biasa. Karena dia luar biasa dan terbaik direkrut menjadi ajudan. Kemudian selama ajudan dia luar biasa sehingga oleh Perdi Sambo dipercaya untuk mengawal istrinya. Kemudian setelah mengawal istrinya karena luar biasa diangkat menjadi Satgas Merah Putih. Artinya semua prestasinya luar biasa. Bahkan sampai tanggal 4, Putri memuji dia sebagai orang yang hebat dan luar biasa. Di sini caption yang dibuat oleh Putri ketika Putri memotret dia kirim ke adiknya, ini penilaian sampai dengan 4 Juli 2022, kakakmu rajin banget, luar biasa sampai nyetrika, luas banget. Dek, maksudnya Dek Reja ya, Dek sini merapat ke Magelang, bantuin kakaknya, kan gitu. Jadi sampai dengan tanggal 4 Juli 2022, penilaian Putri, termasuk penilaian Sambo kepada almarhum, sangat luar biasa. Luas banget, multi talenta, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Nah, tapi setelah dia dibunuh, karena mereka sudah menjadi hamba iblis, lalu mereka menjelek-jelekkan sesuai maksud dan tujuan iblis itu sendiri. Karena iblis itulah penipu sejak semula. Begitu. Baik, Bang iblis Kamarudin, artinya keterangan-keterangan saksi yang mengatakan Yosua ini mudah marah, temperamental, ada suka kehiburan malam, dan diduga ada kepribadian ganda. Artinya ini tuduhan yang tidak berdasar menurut Anda? Itu diajar-ajari oleh pengacaranya. Kalau ingat dulu pengacaranya ketika Patra sama Arman Hanis, mereka sangat yakin melawan saya bahwa pemerkosaan adalah di Duren 3. Bahwa percobaan pembunuhan adalah Duren 3. Lalu karena tidak terbukti karena sudah SP3, lalu mereka pindahkan ke Magelang. Makanya saya tanya, emang seberapa panjang sih alat kelamin daripada almarhum? Kok dari luar taman atau dari dekat pos bisa sampai masuk ke kamar, sedangkan Putri ada di kamar. Sekarang dipindah lagi ke Jawa Tengah, ke Magelang. Seberapa panjang sih atau berapa puluh kilometer sih alat kelaminnya sehingga bisa masuk dari Duren 3 sampai ke Magelang? Ini cara-cara iblis. Tidak bisa dipercaya iblis itu karena penipu. Keterangan-keterangan saksi yang mengatakan profil negatif dari Yosua ini merupakan tuduhan yang tidak berdasar seperti itu ya Bang Kamarudin. Menurut Anda apakah ini juga bagian dari strategi kuasa Sambo untuk kemudian mencoba menghidupkan kembali narasi-narasi yang mungkin sebelumnya kemudian gagal dibangun seperti itu? Jadi begini Mbak, saya sudah ketemu teman masa SD, teman dia masa SMP, guru-guru dia sampai SMA. Semua bilang dia baik, teman dia masa kuliah. Kemudian Putri juga memuji dia sebagai pria yang luas banget sampai tanggal 4 Juli 2022. Kenapa setelah mereka bunuh, lalu berubah 180? Berarti kan mereka ini sekarang sejak pembunuhan itu menjadi hamba iblis, jadi pendusta gitu loh. Oke. Baik, apabila kita lihat suasana di persidangan juga kemarin sempat kemudian hakim menegur jaksa karena kemudian juga ikut menggali kepribadian mengenai almarhum Yosua. Kita simak terlebih dahulu informasinya berikut ini. Ibu terlalu lama terus kadang ngedumel gitu. Apa sih Bi? Apalagi gitu. Om maaf dicariin ibu. Sering ngedumel dengan yang lain-lain juga seperti itu?
Kalau seperti saya tidak tahu kok yang lain. Iya, nggak tahu ya. Siap. Tapi karena apa namanya, dengan ngedumel, dengan marah dan sebagainya Saudara seperti itu. jaksa penuntut umum fokus pada Siap. terdakwa, bukan melebar ke yang lain. Maksud saya apakah ada pengamanan senjata juga yang mulia? Iya, makanya langsung aja apa pertanyaannya. Ya. Saudara seingat Baik, kita ke Bang Jamin. Bang Jamin, melihat tadi teguran hakim terhadap jaksa, Anda memiliki catatan sendiri mengenai hal ini? Ya, tentu kalau kita lihat inti permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah perkara tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan 340 atau pembunuhan 338. Jadi kalau kita lihat bias pemeriksaan kalau sampai kepada pribadi daripada korban. Karena kita bukan negara common law system yang mencari rasa keadilan untuk meyakinkan juri. Kalau juri kita yakinkan bisa dengan seperti itu bahwasanya korban ikut andil sehingga dia dibunuh, ikut andil dengan cara apa? Bahwasanya dia juga mempunyai kepribadian ganda, merusak orang lain sehingga layaklah dia dibunuh. Nah, itu yang mau diyakinkan siapa? Yang diyakinkan adalah juri. Karena keadilan masyarakat bisa saja berbeda pandangannya. Tapi ini kita negara civil law system. Dalam civil law system yang dianut adalah unsur-unsur dalam 340 itu yang harus dibuktikan. Bukan kaitannya dengan pribadi daripada korban. Tetapi bisa juga contohnya pribadi daripada pelaku. Sehingga contohnya perilaku ini orang gila. Sehingga dia tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya. Atau dia mempunyai masalah trauma masa lalu. Sehingga dia bisa menjadi alasan pembenar dia melakukan sifat seperti itu. Jadi ini justru perspektif hukumnya beda ya. Kalau dia masuk dalam kaitannya terkait dengan korban yang di-profiling, terkait dengan ikut andil serta melakukan suatu perbuatan pidana, itu tidak berlaku ya dalam sistem hukum di Indonesia. Itu common law system boleh seperti itu. Begitu Mbak Fitri. Baik, Bang Jamin, kita akan membahas lebih dalam mengenai sejauh mana strategi profiling psikologis ini bisa mempengaruhi hakim. Kita akan membahasnya usai jeda. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan ke Bang Jamin. Bang Jamin, kuasa hukum keluarga Sambo sempat membantah bahwa profiling psikologi ini tidak sesuai dengan pokok perkara. Artinya membantah ini tidak sesuai dengan pokok perkara. Benarkah demikian? Ya, jadi saya tidak tahu latar belakang dari penasihat hukum yang tidak mau menjelaskan terkait dengan apa menggali fakta-fakta hukum terkait 340 dan 338. Tapi lebih mengarah kepada identitas atau profiling daripada korban. Saya katakan ini mungkin tujuannya, rencananya adalah untuk mengaburkan pelaku utama yang sebenarnya. Jadi mungkin dalam konteks media dia ingin menjelaskan kepada media, bukan hakim, bahwasannya ada kejelekan yang timbul daripada korban ini sendiri. Sayangnya memang korban kan tidak bisa menjawab karena orang meninggal, paling keluarga dan lawyernya. Jadi apa yang dilakukan ini semata-mata untuk menyeimbangin profiling daripada FS yang selama ini dianggap tidak baik sebagai pelaku utama, sehingga menjadi alasan-alasan yang kira-kira nantinya hakim bisa menerima layaklah si Joshua ini meninggal karena karakteristiknya seperti itu. Tapi menurut saya hakim sudah bisa melihat bahwasanya ini bukan suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, bukan merupakan suatu arah yang akan lari kepada keterangan-keterangan seperti ini tidak ada relevansinya dengan perkara yang diperiksa, dan apakah kemudian ini akan bisa masuk dalam catatan hakim atau tidak? Begini, jadi hal-hal yang tidak merupakan inti daripada unsur-unsur perbuatan pidana tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan. Nah, kalau itu merupakan suatu alasan pembenar atau alasan pemaaf, itu bisa dipertimbangkan. Contohnya, FS menyatakan bahwasanya dia pada saat itu mempunyai lupa ingatan atau emosional yang dari dulu adalah suatu penyakit yang turun-temurun. Nah, itu bisa menjadikan dasar kepada dia untuk meringankan karena memang dia ada penyakit yang spontanitas trauma masa lalu begitu yang ada dalam diri dia. Jadi bukan niat jahat yang muncul tetapi refleks suatu perbuatan yang memang muncul karena ada trauma masa lalu. Nah, itu kemungkinan bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau
korban yang diprofiling tidak menjadi pertimbangan bagi majelis. Larinya nanti adalah pertimbangannya apa benar nggak kelakuan korban ini sudah melakukan pelecehan seksual. Kalau itu dilarikan, itu harus ada pembuktian yang nyata dalam proses peradilan. Dan itu akan sulit kan untuk dibuktikan oleh PH-nya. Makanya saran saya, kalau larinya ke sana, itu bukan suatu dasar yang menguntungkan bagi para terdakwa ini. Lebih baik diambil dari sisi FS-nya sendiri. Bahwasanya dia melakukan ini bukan karena niat, tetapi ada muncul spontanitas, trauma masa lalu, ataupun tekanan yang begitu besar yang menghantuinya dirinya untuk bisa melakukan ini bukan karena niat sebenarnya. Nah itulah sebenarnya yang harus dibangun, Mbak Fitri, bukan profiling daripada korban, begitu. Oke, kita kembali ke Bang Kamarudin. Apabila kita lihat dari keterangan-keterangan saksi di persidangan, ini seolah fasih dan juga kompak memprofil negatif Yosua. Apakah ada langkah tertentu dari tim kuasa hukum Yosua ataupun tim kuasa hukum keluarga Yosua mengenai hal ini? Jadi langkahnya saya segera akan melaporkan mereka. Yaitu konteksnya delik aduan memfitnah orang mati melawan pasal 321 Pidana. Coba Mbak perhatikan ya, ketika jaksa dan hakim bertanya, mereka itu AAUU kesusahan untuk ngomong. Tetapi ketika pengacaranya yang bertanya, lancarnya setengah mati. Sampai bingung hakimnya, lancar kali pun katanya. Tetapi kalau hakim yang bertanya seperti sakit gigi, susah mulutnya bergerak kan gitu. Itu menandakan bahwa mereka itu berdusta dan jawaban yang ditanyakan pengacara kenapa begitu lancar adalah karena sudah dihafal di luar, sudah diajar-ajari. Bukan karena terjadi. Dan lihat pula matanya si Susi misalnya, matanya itu hitamnya itu setiap kali ditanya karena dia berbohong, hitamnya itu mutar terus ke kanan arah atas gitu loh. Kan sudah bilang kalau dia pernah terjadi, pasti kalau dia lupa matanya arahnya ke kiri atas. Dan kalau terjadi pasti jawabnya lancar. Tetapi karena dia diajar-ajari ketika ditanya oleh hakim susah jawab, ditanya jaksa susah jawab. Tetapi ketika ditanya oleh pengacara Perdi Sambo dan Putri, lancarnya minta ampun. Seperti mesin jet super gitu loh. Belum ditanya aja udah diterangkan kan begitu. Karena sudah dilatih di luar. Udah jadi hafalan gitu loh. Oke, baik, kita kembali ke Bang Jamin. Terakhir Bang Jamin, artinya untuk kemudian dianggap ini sebagai strategi, apakah kemudian keterangan-keterangan saksi seperti ini bisakah kemudian menjadi sebuah fakta persidangan atau hakim akan melihatnya ini sebuah keterangan tanpa bisa kemudian ada pembuktiannya seperti itu? Ya, jadi keterangan yang disampaikan ini disampaikan oleh siapa? Oleh saksi-saksi. Nah, saksi-saksi yang menerangkan ini ada nggak kaitannya dengan alat bukti lain? Contohnya kalau dikaitkan dengan alat bukti lain, apakah Sambo punya kepribadian ganda? Apa pernah nggak ada ahli psikolog atau ahli psikolog apapun yang menerangkan tentang keadaan seperti itu? Lalu kalau dia temperamen, apakah ada hasil daripada assessment yang dilakukan dalam proses perekrutan dia sebagai polisi atau apapun itu menyatakan dia temperamen? Jadi nggak bisa berdiri sendiri keterangannya, harus ada alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut. Kalau tidak, maka hakim akan mengesampingkan keterangan itu sebagai keterangan yang tidak benar, Mbak. Begitu. Oke, kita akan tunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari persidangan ini. Kita tunggu bagaimana strategi yang akan diambil oleh kuasa hukum para terdakwa ini. Baik, terima kasih Bang Jamin dan juga Bang Kamarudin telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.